Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu semuanya di Training Center SSB Tim Berniaga. Saya pengen cek antusias Bapak Ibu terlebih dahulu, siap? Siap. Apa kabar? Luar biasa dahsyat. Apa kabar? Luar biasa dahsyat. SSB Tim Terbesar terbaik. Oke, sebelumnya boleh perkenalan? Masa gak disimak tadi? Belum kenal? Sebaik ya. Sebaiknya saya perkenalkan, nama saya Malan Abrori, asal dari kota Palembang. Jauh nggak, Bu? Jauh. Dari sini berapa kilo, Bu, kalau ke sana, Bu? Ratusan kilo. Saya jauh-jauh dari Palembang ingin menemani Bapak Ibu di acara SSB Tim Berniaga. Bapak Ibu siap? Saya pengen cek yang hadir dari mana aja. Yang paling jauh? Ya, lebih jauh dari Palembang ada nggak? Kalimantan. Ada lagi? Yang dari luar pulau dulu nih. Bengkulu. Mana lagi? Itu ada dari Bengkulu satu. NTB. Yang lainnya dari NTB ada. Ibu-ibunya dari mana aja ini? Waduh, Sariwangi itu saya pernah dengar itu tetangganya Malaysia. Ya, ada lagi? Yang paling Brebes. Turki. Ada yang dari Turki, turunan kidul. Dari mana lagi? Cikalong. Wah, negara mana itu, Bu? Wah, jauh banget itu, jauh dari Palembang. Ada lagi? Bapak-bapaknya? Yang paling dekat Singaparna, mana suaranya? Tuan rumah sepi, ya harus rame dong, harus antusias. Oke, tadi dari MC mungkin udah sedikit banyaknya diceritakan mengenai profil saya, latar belakang sebagai karyawan proyek. Kalau jadi karyawan proyek mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak pernah jadi seorang karyawan merasakan yang namanya kerja keras, ya. Kita sudah banyak merasakan yang namanya kerja keras, namun kenapa tak kunjung sukses? Betul. Ternyata realitas setelah saya pahami, sukses itu tidak mengukur dari kerja keras, ya. Karena kalau berbicara kerja keras bisa sukses, saya dulu lebih kerja keras, Bu. Jadi karyawan proyek di jalan tol, kerja nggak kenal panas, nggak kenal hujan, tapi kerja 3 tahun malah menyisakan hutang. Apakah itu sukses? Enggak. Karena nanti akan saya jabarkan sedikit banyaknya. Ada berapa, Pak Mulmet? Ada berapa slide buat jatah saya? Sekitar ada 150 slide. Kalau saya jelaskan secara detail, nanti kita selesai acara kurang lebih nyampe jam 12 malam. Siap? Bapak Ibu siap? Siap? Bapak Ibu siap, saya udah pulang ke Palembang lagi. Oke, boleh dibuka dulu Pak Mulai. Bersama kami meraih sukses yang hakiki. Sukses hakiki itu sukses seperti apa, Pak? Coba dilihat gambarnya. Penuh dengan sebuah kebebasan, betul? Merdeka dari apa, Bu? Yang saya tahu ketika kita sudah merasakan sukses hakiki, yang pertama Hutang. lunas dari hutang, betul? Bebas dari riba, siap biaya pendidikan buat anak tercinta. Apalagi ketika kita sudah sukses hakiki, gabutnya orang sukses hakiki itu berangkat ke tanah suci, betul? Apalagi freedom finansial, apapun itu yang kita impikan bisa kita wujudkan dengan cara apa? Nanti akan saya jabarkan. Jadi bersama kami meraih sukses hakiki di komunitas ini sudah banyak ribuan orang dari latar belakang apapun, dari kalangan apapun, bisa berubah segi ekonominya,
yang dulunya punya hutang, yang dulunya punya beban riba, banyak permasalahan di finansialnya, salah satunya saya. Seorang anak muda asal dari kota Palembang yang di masa mudanya saya penuh dengan yang namanya beban hutang. Ini saya sedikit cerita, saya di usia yang 2 tahun kemarin sebelum mengenal peluang dan komunitas bisnis ini, saya punya hutang di angka 135 juta. Berat apa berat banget? Berat. Dengan kondisi ekonomi kita yang sekarang ini, dengan nominal sebesar itu berat apa berat banget? Berat banget. Berat banget. Ya, berarti saya dulu belum bisa dikatakan sukses yang hakiki, karena dalam diri saya masih punya beban hutang. Betul? Karena yang saya rasakan ketika saya ingin merasakan sukses yang hakiki, yang pertama adalah ketika kita tidak memiliki hutang, apalagi riba. Ya, siap fokus belajar. Oke, next. Seperti inikah impian yang Bapak Ibu inginkan? Gambar pertama Pak Bu, fulus. Ini yang akan menjadi ketakutan manusia saat ini. Manusia kalau zaman dulu yang ditakutkan hantu, ya. Kalau manusia sekarang takut nggak punya uang, ya, betul. Apalagi ibu-ibu yang lebih paham, pakar ilmu ekonomi. Kalau uang dapurnya kurang, wah, aura wajah itu berbeda, ya. Jadi ketakutan manusia saat ini nih, ketika kita tidak Punya uang. memiliki uang. Betul, uang bukan segalanya, tapi realita berbicara segalanya membutuhkan uang. Setuju? Setuju. Setuju. Kita tidak pernah menuhankan uang, tapi banyak problematika bisa terselesaikan berawal dari uang. Banyak permasalahan di keluarga, faktor uang. Apalagi banyak perceraian karena faktor uang. Apalagi, jadi ketakutan manusia itu sekarang ini, hantu itu nomor sekian, ya. Kalau tahun dulu 2000-an, hantu itu nomor 1 yang ditakutin. Tapi kalau manusia zaman sekarang, ketakutan manusia saat ini paling tinggi adalah ketika tidak memiliki uang. Betul? Setuju? Setuju. Mantap. Dengarkan bapak-bapak ya, itu langsung dari ibu-ibunya. Jadi harus dipahami. Ketika kita memiliki impian, yang pertama adalah freedom finansial, karena ini adalah ketakutan utama ketika kita menjalani sebuah kehidupan. Kita bergelut dengan sebuah fulus, karena ada pepatah, ada fulus mulus, tak ada fulus mampus. Dan yang kedua, gambar apa? Rumah. Rumahnya tadi lihat sebelum masuk ke sini, nyata banget. Apakah itu rumah impian Bapak Ibu? Iya. Saya pengen tanya sedikit. Ada yang sudah berumah tangga, tapi mohon maaf masih ngontrak tinggalnya? Ada? Ada? Impian terbesar ketika sudah berumah tangga, paling saya yakin dan percaya pengen punya rumah pribadi yang mungkin, ya ini udah terlalu mewah mungkin, ya, rumah Kang Dani. Kita punya impian, contoh rumah impian ibu, ya yang penting cukuplah kamarnya ukuran 4 meter persegi, ya, bisa buat guling-guling, ya kan, kalau malam Jumat karena efek minum kopimu, betul? Ya. Saya yakin ketika kita sudah berumah tangga ataupun berkeluarga, impian pertama apalagi kepala keluarga pengen memiliki yang namanya rumah. Dan rumah itu pengen terbeli secara cash tanpa perlu mikirin KPR. Karena banyak studi kasus teman-teman di lapangan ketika sudah berumah tangga terlalu memaksakan pengen punya rumah sampai apa? Nyicil selama berapa? 25 tahun. Dan nomor 3 ada gambar apa?
ada gambar Ka'bah. Bagi kita sebagai seorang umat muslim pasti sangat ingin merindukan yang namanya haji dan umroh, berangkat ke Baitullah. Harapan besar kita ketika kita sebagai umat muslim di hidup kita yang satu kali, kita pastinya ingin berangkat ke tanah suci. Dan yang keempat ada gambar biaya pendidikan. Betul. Kita ketika kita hadir sebagai orang tua, mungkin latar belakang kita dulu dari segi pendidikan cuma lulusan SD. Betul. Tapi yang namanya orang tua pasti ingin memberikan pendidikan yang lebih layak untuk anaknya. Betul. Kalau saya lulusan SD, besar harapan saya anak saya minimalnya S2. Betul. Karena banyaknya harapan perubahan hidup itu sebagai orang tua itu terletak di anaknya. Dan yang ketiga itu ada gambar. Yang kelima, luar negeri. Saya pengen tanya di sini, yang lahirnya di Singaparna, sekolah di Singaparna, besar di Singaparna, menikah dengan orang Singaparna, masa iya? Di hidup kita yang satu kali ini kita habiskan di Singaparna aja. Dunia itu luas, ya. Ada tetangganya Singaparna itu Singapura. Apakah kita udah pernah ke Singapura? Belum. Katanya Singapura itu negara yang sangat bersih, sangat terjaga, sangat asik untuk kita kunjungi. Kira-kira pengen nggak kita jalan-jalan ke luar negeri? Pengen. Kalau kitanya sudah meraih sukses yang hakiki. Betul. Tapi saya doakan bagi teman-teman yang memaksimalkan peluang ini bersama komunitas SLB Team dan komunitas kita di tim kita, di bulan April kita punya planning, kita akan berangkat ke luar negeri, ke 3 negara lagi. Kita jalan-jalan, kita nikmati setiap perjuangan, kita habiskan, kita nikmati di luar negeri. Oke ya, plus yang luar biasa. Dan gambar yang terakhir, gambar apa itu Bu? Mobil apa? Mobil apa? Proton. Ya. Roda 4. Saya yakin saya aja yang belum berumah tangga, ini sedikit cerita, saya aja yang belum berumah tangga. Terdengar kan? Oh, belum berumah tangga, ada deh. Saya sendiri aja yang belum berumah tangga, roda 4 itu adalah sebuah kebutuhan bagi saya. Karena kalau dari Palembang ke Tasik naik motor nggak bisa lewat tol Bu. Jadi itu menjadi kebutuhan, ya. Apalagi yang sudah berkeluarga. Bayangin, 3 bulan lagi loh kita menghadapi apa? Lebaran Idul Fitri. Yang anaknya udah 2, coba bayangin. Orang Singaparna, istrinya orang Bandung. Berangkat dari Singaparna 1 motor ber-4. Ya. Yang kakaknya di tengah, adiknya di belakang. Belum tas, belum oleh-oleh, belum koper. Ya. Berarti benar tidak? Ini semua impian kita. Apalagi yang udah berumah tangga, roda 4 itu bukan hanya sekedar pamer, tapi menjadikan sebuah kebutuhan. Ketika kita sudah punya anak, ya kan? Apalagi sebentar lagi mendekati momen Lebaran, pengen mudik ke rumah orang tua, ke sana saudara, ya kan? Musim hujan, enak kalau sudah punya, ya minimalnya mobil sejuta umat, yang berawal dari huruf A ya, Ayla, ada apa lagi? Agia, apa lagi? Alfa, mantap, ya. Apalagi? Avanza, yang berawal dari huruf A, apa lagi? Angkot, ya. Duh, kok ketawa beneran ini kalau punya angkotnya 1000 unit saya juga
nggak punya, pengen, ya kan? Jadi ini saya pengen tanya dengan penuh keseriusan Bapak Ibu, apakah seperti inikah impian yang Bapak Ibu inginkan? Betul? Betul? Sudah bertemu solusinya? Belum? Oke, the next. Faktanya, hanya demi sebuah impian, banyak orang yang memaksakan untuk ambil jalan pintas dengan cara kredit. Yang pertama tadi gambar apa? Coba diingat lagi, uang. Hanya karena sebuah ekonomi kita berteman dengan yang namanya Bank Emo. Ya. Siapa lagi? Bank apa lagi? Yang suka keliling-keliling? Kosipa. Ada lagi yang terbaru. Apa lagi? Bank Toyib. Ada nggak? Ya. Jangan sampai hanya karena sebuah impian kita diperbudak dengan sebuah kreditan. Siap. Kita harus segera keluar dari permasalahan tersebut. Siap. Seumur hidup gaji habis untuk membayar hutang, kredit, dan riba. Ya. Yang kedua tadi ada gambar apa? Rumah. Banyak orang yang merelakan hidupnya yang satu kali ini dihabiskan untuk membayar kreditan, ya. Untuk membayar riba. Ada KPR yang sampai 25 tahun, ada yang 30 tahun. Masa iya hidup kita habiskan untuk bergelut dengan cicilan? Mau? Enggak. Kenapa? Karena kita akan selalu dihantui dengan yang namanya sebuah apa? Sebuah beban. Oke, boleh di-next. Padahal Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Faktanya, saya tanya dengan baik-baik, fakta dan realita berbicara di lapangan seperti apa? Ketika ada seseorang hadir menawarkan sebuah solusi, menawarkan sebuah usaha, kitanya gengsi. Tapi ketika ada Bank Emo datang ke kita menawarkan pinjaman cepat, ya, kita berbicara fakta aja, bener gak? Ketika ada seseorang yang menawarkan sebuah usaha perubahan hidup bagi kita, kitanya gengsi. Ketika ada Bank Emo datang, satset, ya, terdepan, gaspol. Nah itu. Sedangkan riba itu terdiri dari 73 pintu. Dan pintu riba yang paling ringan itu seperti halnya seorang laki-laki yang berzina dengan ibu kandung sendiri. Itu di Quran jelas. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Saya yakin kita semua, saya juga dulu selaku pelaku riba, sebagai pelaku riba, saya tahu riba itu diharamkan dan di Al-Quran itu sudah dijelaskan. Tapi kenapa saya berteman dengan riba? Karena saya belum bertemu dengan sebuah solusinya. Gimana caranya biar bisa punya mobil secara cash, biar punya rumah secara cash, biar punya freedom finansial. Nah, alhamdulillah di komunitas ini saya menemukan sebuah jawaban dari doa-doa saya dulu. Aplaus dulu buat komunitas SSBD. Oke, boleh di next. Inikah kehidupan Anda saat ini yang selalu bergelut dengan masalah? Pak, Bu, coba sedikit fokus diperhatikan. Apakah ini menjadi problem ekonomi saat ini? Betul? Penghasilan 3 juta, kebutuhan 4 juta.
sudah bisa kita simpulkan dalam 1 bulan kita selalu minus. Betul? Karena kita kenapa bisa seperti ini? Inflasi, sebuah ekonomi tanpa kita nunggu gaji kita naik, tanpa nunggu ekonomi kita membaik, inflasi terus jalan. Inflasi nggak memandang, nggak bertanya kepada kita harus kebutuhannya seperti apa. Enggak. Harga sembako selalu naik tanpa menunggu penghasilan kita naik. Betul. Makanya banyak sekali problematika dalam kehidupan, faktor gajinya 3 juta, pengeluaran lebih dari gaji. Akhirnya apa? Minus, gali lubang. Iya kalau ada tutupnya. Ya. Gali lubang, kita tenggelam di lubang tersebut. Akhirnya banyak yang stres, frustasi, akhirnya yaitu tadi berteman dengan yang namanya tadi Bang siapa? Apalagi Kosipa, Bang Tohib. Ya. Oke, boleh di next. Dan Anda telah bekerja sangat keras dan melakukan berbagai hal agar sukses, tetapi tetap gagal dan tidak sukses. Apa yang salah? Apakah yang salah diri kita? Ataupun tempat pekerjaan kita? Tidak ada yang salah. Diri kita tidak salah, tempat pekerjaan kita tidak salah. Karena berbicara sukses, menurut saya itu tidak hanya cukup dengan kerja keras. Betul? Karena gambarannya seperti ini. Untuk sukses hanya kerja keras, mungkin banyak orang di luar sana lebih kerja keras daripada saya. Yang saat ini profesinya kuli bangunan ada? Ada? Kuli bangunan lebih kerja keras Bu daripada saya, dan resikonya itu lebih tinggi daripada saya. Dan saya pun dulu merasakan ketika saya jadi karyawan proyek, kerja berangkat pagi pulang petang, nggak kenal panas, nggak kenal hujan, demi sebuah impian saya kerjakan. Namun 3 tahun lebih saya berjuang menjadi seorang karyawan proyek, saya belum menemukan apa itu arti kalimat sukses. Karena yang saya dapatkan selama saya kerja, hasilnya punya hutang. Gaji saya besar Bu dulu. Saya jadi karyawan proyek, terakhir sebelum saya resign, saya fokus di komunitas ini, saya meninggalkan gaji itu di angka 7.300.000. Besar? Besar. Kenapa punya hutang? Di balik yang besar pasti ada pengeluaran yang besar sesuai tingkat daerahnya. Saya tanya, UMR Tasik berapa sekarang? Berapa? 2.800.000. Jauh, ya. 2.800.000, tapi biaya ekonomi di sini lebih minim. Iya kan? Kalau 7.300.000 dibawa ke sini, wah gede. Tapi beda cerita ketika 7.300.000 di daerah Palembang, lebih tinggi. Nah itu, coba aja UMR paling tinggi di sini sekarang berapa di Indonesia? Di Cikarang, di Karawang, berapa? Contoh 5 juta. Pertanyaannya, untuk kerja di sana banyak nggak kebutuhan kita? Nah itu, di balik gaji yang besar pasti sebanding dengan pengeluaran daerahnya. Ya, coba kerja di Karawang, di Cikarang, kita kontrakan sebulan berapa? Kebutuhan sehari-hari berapa? Dengan gaji 5 juta paling sisa itu paling 1 juta yang bisa kita tabung. Sisanya ya bismillah, yang penting hidup. Dan itu saya rasakan dulu ketika saya jadi karyawan. Dengan terakhir gaji yang saya tinggalkan sebelum resign itu 7.300.000. Itu belum lembur. Saya pernah di 1 tahun pertama saya kerja karena terlalu antusias, banyak target, lembur. Itu saya sering merasakan 1 bulan di angka 8.500.000 sampai 9 juta. Itu karena adanya tekanan sampai lembur. Tapi ya itu, selama 3,5 tahun kurang lebih saya belum menemukan apa
arti dari kata sukses. Karena dulu motivasi terbesar saya ketika saya menjadi seorang karyawan, jadi karyawan proyek cuma satu. Karena basic saya pendidikan itu di pesantren. Lulus pesantren pengen kuliah, namun terhambat dari sebuah ekonomi orang tua. Jadi motivasi saya pengen memberangkatkan orang tua ke tanah suci itu minimal dari hasil kerja saya. Namun saya belum mencapainya. Berarti sudah bisa kita simpulkan, untuk sukses tidak cukup hanya sekedar kerja keras, tapi kita butuh peluang yang tepat. Betul. Ibarat Bapak Ibu, saya naik motor GP, Bapak saya kasih motor Beat. Kalau kita balapan menang siapa, Pak? Berarti kendaraan itu ngaruh. Betul. Namun kalau kendaraannya udah bagus, hanya sekedar didiamkan, tidak kita kendarai, apakah sampai ke kita puncak finish? Tidak. Makanya Bapak Ibu diundang di acara ini, kita sudah dipertemukan dengan komunitas bisnis yang tepat, yang sudah banyak membawa perubahan hidup banyak orang. Tinggal kita duduk di sini, kita belajar cara mengendarai komunitas ini hingga akhirnya apa yang kita impikan bisa kita capai. Oke, aplaus yang luar biasa. Oke, boleh di next. Renungkan. Saya di sini ingin mengajak Bapak Ibu sedikit merenung. Kita belajar bersama mengenal siapakah kita saat ini. Kita belajar bersama mengenal siapa diri kita, agar kita lebih tahu dengan makna sebuah kehidupan. Kita bermuhasabah bersama. Siap? Oke, saya pengen Bapak Ibu tundukkan kepalanya. Oke, teman-teman, tundukkan kepalanya. Pejamkan mata. Kita belajar mengenal siapakah diri kita. Tarik nafas, relax. Siapakah Anda saat ini? Jika Anda hari ini hadir di acara Asas Betim Berniaga ini sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu, coba bayangkan di hadapan Bapak Ibu semua ada sebuah cermin. Coba pandang dengan serius cermin di hadapan Bapak Ibu semua. Coba lihat diri Anda di depan cermin. Dengan bangganya kita melihat diri kita dengan penuh kecantikan. Kita lihat diri kita yang gagah, anggun, dengan penuh wibawa. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika cermin yang ada di hadapan Anda itu berganti menjadi sosok orang tua Anda. Coba hadirkan sosok ibu Anda. Ibu Anda hadir di hadapan Anda, yang dulunya ibu Anda penuh dengan kecantikan, yang wajahnya anggun, cantik, putih.
yang selalu ada di samping kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, Ibu Anda hadir di hadapan Anda yang ibunya sudah tiada. Hadirkan Ibu Anda di hadapan Anda. Coba pandang dengan serius wajah ibu kita yang selama 9 bulan mengandung kita dengan penuh penderitaan, dengan penuh kasih sayang. Selama 9 bulan ibu mengandung, selalu berdoa, semoga anak yang ada dalam kandungan saya ini menjadi anak yang bisa membawa banyak sekali perubahan di keluarga kita. Sembilan bulan itu bukan waktu yang sebentar. Ketika datang suatu hari di mana ibu kita, coba bayangkan Bapak Ibu, hadirkan dengan betul-betul wajah ibu kita ketika ibu kita melahirkan kita dengan penuh pengorbanan. Ibu kita menjerit, menahan rasa sakit demi melahirkan kita. Ketika kita lahir dengan berlumuran darah, hanya kita di situ yang menangis, dan orang di sekitar melihat kita dengan tersenyum. Dan coba bayangkan, orang tua kita ketika kita lahir, orang tua menaruh segerbong harapan kepada kita. Orang tua memberikan nama yang terbaik untuk kita. Orang tua kita memberikan pakaian yang terbaik untuk kita, memberikan makanan yang terbaik untuk kita. Saya ingin hadirkan di hadapan Bapak Ibu semua adalah sosok ayah, sosok orang tua yang selalu bekerja keras untuk menafkahi seluruh keluarga tercintanya, yang siap siaga 24 jam untuk menjaga keluarga tercintanya, yang sering kita sebut pahlawan tanpa tanda jasa. Itu adalah sosok ayah, yang dulunya ayah kita gagah, kuat, penuh energi. Coba hadirkan yang ayahnya sudah tiada, coba hadirkan di depan Anda. Pahami dengan serius, yang dulu ayah kita ganteng sekali, kulitnya masih kencang, sekarang berubah. Wajahnya penuh dengan keriput, rambut yang dulunya hitam berubah menjadi putih. Yang dulunya kuat sekarang sudah berubah. Coba hadirkan sosok ayah kita. Pandang dengan baik ayah kita, coba diingat. Sosok ayah yang selalu bekerja keras demi menafkahi keluarga tercintanya. Sosok ayah yang selalu bekerja keras tanpa mengenal apa itu capek demi anak tercintanya. Dan apa yang telah Anda lakukan dan Anda peroleh selama ini?
Ketika Anda sudah dibesarkan oleh kedua orang tua yang selalu mencintai Anda, sebelum Anda ada sampai Anda besar, orang tua selalu penuh kasih sayang terhadap Anda. Dan ketika Anda sudah beranjak dewasa, pasti memiliki yang namanya segerbong impian demi orang tua tercinta Anda. Namun semua itu terbantahkan ketika Anda sudah berkeluarga. Anda sudah lupa impian yang ingin Anda persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Anda, untuk ibu Anda, untuk ayah Anda. Ketika Anda sudah berkeluarga, Anda lupa. Anda sibuk dengan kehidupan Anda sendiri, Anda sibuk dengan keluarga Anda, lupa impian untuk orang tua Anda. Ketika Anda sampai saat ini masih punya harapan itu, namun realita tidak pernah bohong. Ketika Anda sudah berkeluarga, yang Anda fokuskan itu bukan orang tua lagi. Ketika Anda membayangkan orang tua, di situ hati Anda tidak tersentuh, tidak menangis. Coba tanyakan dalam diri Anda, ada ego apa dalam diri Anda? Ketika Anda membayangkan orang tua yang selalu menemani Anda meminta. Ketika Anda belum berkeluarga, ketika Anda meminta kepada sosok ayah, ya, saya ingin besok belikan HP. Apakah orang tua Anda itu selalu ada? Tidak. Orang tua hanya selalu bisa mengusahakan setiap permintaan anaknya. Namun ketika kita sendiri sudah berkeluarga, kita lupa imbal jasa kepada orang tua yang telah membesarkan kita. Dan bagaimana kehidupan Anda saat ini? Ketika kehidupan Anda saat ini setelah berkeluarga, banyak sekali yang namanya problem di sebuah ekonomi. Yang dulunya Anda selalu semangat setiap beraktivitas, pengen berangkatkan, Bu, doakan anakmu. Di setiap perjuangan anakmu ada doa ibu. Dan semoga ikhtiar anakmu ini bisa memberkatkan ibu ke tanah suci. Namun semua terbantahkan ketika Anda sudah berkeluarga, lupa dengan